Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'dal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah arsyadani wa rasyadakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kajian kita pada malam hari ini dan kita masih melanjutkan kajian kitab Haqa'iqir Rafidhah, membongkar atau menyingkap kesesatan dan kekufuran daripada agama yang bernama Rafidhah, dikarenakan mereka ini adalah musuh yang berbahaya di dalam Islam, musuh yang bersembunyi di dalam setelah menikam umat Islam sejak berdirinya Islam ini, itu sejak zamannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu sejak masuknya seorang manusia Yahudi ke dalam berpura dialah Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Munafiqi muassis ar-Rafidhah, pendiri daripada agama Syiah Rafidhah, agama Syiah Itsna Asy'ariyah ini. Jadi bukan sahabat Ali, keliru. Sehingga kita mana fakta di lapangan bagaimana Rafidhah ini telah membantai umat Islam. Dulu bagaimana pembantaian Rafidhah terhadap Ahlus Sunnah pada masa kekhulafaan Bani Umayyah, Abbasiyah, ya. Bahkan dulu orang-orang Rafidhah ini dari kelompok mereka yang bernama Qaramithah, ya, itu pernah mencuri Hajar Aswad selama 21 tahun. Jadi Hajar Aswad itu dicuri, dibawa ke Iran sana, dibawa ke selama berapa tahun? 21 tahun. Karena waktu itu orang-orang kiblat umat Islam itu berpindah dari Mekah ke mana? Ke Iran. Maka mereka mencuri Hajar Aswad. Dibawa, mereka datang ke Mekah, membantai ahlu Mekah dan kemudian mencuri Hajar Aswad, dan itu pada musim haji. Kemudian mereka bawa pulang Hajar Aswad ke negeri mereka sana selama 21 tahun, sampai kemudian Allah melahirkan seorang pembela Ahlus Sunnah, seorang pembela Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian beliaulah yang mengembalikan Hajar Aswad kepada pada tempatnya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Dan kemudian berikutnya sampailah di Irak, sampailah di Yaman, sampailah di Suriah. Suriah itu adalah perang antara Islam dan Syiah. Kemarin sudah kita lihat bagaimana pembahas 11
sampai detik ini. Berarti sudah 9 tahun perang antara Islam dan Syiah yang terjadi di mana? Di Suriah. Sudah lebih daripada 500.000 umat Islam yang terbunuh di Suriah ini. Tetapi banyak umat Islam yang belum mengambil pelajaran. Banyak di antara mereka yang masih menganggap enteng urusan Rafidhah, urusan Syiah ini. Ya. Sampai kita kemarin sudah keliling juga, sampai ke Polda, sampai ke MUI, ya. Untuk minta, ya, berharap, ya, kan kita kan katanya rakyat yang patuh hukum kan itu kan ya. Sudah saat tanggap, datang ke Polda, kita kirimi surat audiensi kita, minta kepada aparat jangan Syiah untuk merayakan hari raya mereka. Ternyata tetap mereka melaksanakannya dan dijaga oleh aparat. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Bukan kita tidak beraudiensi, kita sudah beraudiensi di Solo, alhamdulillah. Mungkin itu pun karena kemarin ada terjadi bentrokan itu mungkin, sehingga masih rawan lah. Kalau kemarin tidak terjadi bentrok, mungkin masih mereka masih menganggap enteng urusan Syiah ini. Sehingga kemarin bisa kita lihat bagaimana tetap walaupun tidak sampai kepada terjadi bentrokan yang masif, tapi ini yang terjadi di depan. Ini mana suaranya? Nggak ada suaranya. Ini di depan markasnya Syiah di Semarang. Sudah ya, bunyi. Coba kita lihat. Nah, ini orang yang berada di dalam komplek markas mereka, yayasan mereka. Ini ada iwan-iwan kita di luar. Ini orang-orang Syiahnya nih ya. Ini terjadi setiap tahunnya seperti ini, Pak. Artinya kalau polisi masih terus membiarkan mereka, pasti pembentrokan itu pasti akan terus terjadi. Padahal kita sudah ingatkan bahwa konflik ya pasti ya. Walaupun tadi malam mereka di TV One ngomong kami nggak sesat, ngapusi. Ya, ini kita lihat nih, ritual terbaru Syiah tahun 2020 ini ritual Asyura mereka di luar negeri itu. Supaya kita tahu ini ritual mereka ini. Yalla yalla. Saya. Ini ritual mereka lah. Sekarang kita tanya sama polisi, ini sesat atau nggak sesat gitu loh. Apa nunggu orang-orang Syiah melakukan hal itu di Indonesia kan gitu. Sekarang mereka masih menggunakan alibi taqiyah lah, dengan dengan donor darah, sunatan massal, nggak usah disebutkan, karena banyak intelnya di sini, Pak. Jadi sejak kasus Mirto Dranan itu Kanit intelnya udah ngomong, banyak intelnya di sini. Tanggal 10 Muharram ada yang melaksanakan acara khitanan massal. Yang penting darahnya metu. Walaupun atau tadi saya lihat di Libanon itu mereka bekam massal. Bekam massal gitu ya. Yang penting darah metu. Jadi ini kita lihat, ini dari anak kecil mereka sudah mereka ajarkan, Pak. Sudah mereka ajarkan, ya Hussein ya. Sudah mereka ajarkan. Ini terbaru. Ini terbaru. Bukan yang lama ini ya. Bisa kita kemarin nih tanggal 10 Muharram kemarin ya. Ini dia nih.
tadbir Ansarul Husain 1442 Hijriah, kan terbaru ini. Jadi acara tadbir itu melukai diri para Husain, para pembela Husain tahun 1442 Hijriah. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kita lihat di sini. Mereka sudah melukai ya, tubuh-tubuh. Ini kan mereka bawa nih kan, bawa alat ya, Yamaha itu. Ini mereka sudah mulai melukai tubuh-tubuh mereka ini. Ya, nanti puncaknya di sini nih, puncaknya nih. Nah, ini puncaknya di sini mereka. Nah, ya kan ini. Nah, ini puncaknya. Nah, ini dia. Terus ada yang bilang nggak sesat. Taruhlah mereka mengatakan se-ekstrim-ekstrimnya ISIS, Pak. Seteror-terornya, seteroris-terorisnya ISIS. Dan seradikal-radikalnya ISIS nggak pernah. Coba cari, apa pernah orang ISIS melakukan ritual setan kayak gini? Kan ritual setan ini kan. Ini ritual setan bin iblis kan itu kan ya. Lainnya kan ya. Ini dilarang, jangan sampai mati kok. Ya, biarkan sampai mati baru merasakan bagaimana apa. Kalau perlu sampai terbelah kepalanya kan gitu kan ya. Baru kita katakan itu Syiah yang saya kasih jempol 2 itu. Kalau sampai kepalanya pecah 2 itu. Kalau cuman ngapusi. Kenapa? Karena sahabat Husain itu sampai terbunuh, sampai terpenggal lehernya kan gitu. Kalau cuma melukai ini kan nggak merasakan ya. Mau merasakan bagaimana perihnya dan menderitanya sahabat Husain ya, sampai terbelah tuh kepala gitu loh. Kalau mau ini kita lihat ya. Nah, ikhwan, ini penting ya. Apa nunggu orang-orang Syiah itu di Indonesia kayak gini gitu loh. Mereka belum melakukan ini karena memang kondisi jumlah, kondisi kekuatan mungkin belum. Tapi nanti ketika Ahlus Sunnah sudah mulai takluk sama mereka, ya, kaum muslimin sudah takut dengan mereka, masjidnya sudah nggak berani lagi bicara tentang Syiah. Bayangkan, jangankan masjidnya, sampai ngomong Syiah, nyebut Syiah aja nggak berani. Berarti kan sudah ketakutan kan. Pada Syiahnya belum, untuk ngomong Syiah aja wes keluh. Masjidnya sudah nggak berani ketika ditawarkan gimana kalau kita adakan pengajian akbar tentang sesatnya Syiah. Oh jangan, ntar masjid kami diteror, ntar pecah belah. Lah ajaran kayak gini apa orang mecah belah umat ini? Ya, lah ikhwan semula ini penting untuk kita perhatikan ini. Ini saya sebutkan gitu loh ya. Nggak ada ritual Islam di sini ya. Ini kita lihat. Ali. Sudah. Yang sampai terbelah mungkin gitu. Jadi ada panitianya, Pak. Belum semua saya download, Pak. Ini terlalu banyak downloadnya. Karena mereka, ini kita lihat di sini nih. Jadi taranya itu kan jadi seakan kuat tapi taruh langsung disayatkan ya. Kalau dibacok ya pecah itu. Ini sudah berdarah-darah. Jadi ini mirip kalau kita umat Islam kata mereka seperti kita merayakan hari raya Idul Adha. Nah, jadi kalau kita Idul Adha nyembelih sapi, nyembelih kebo, mereka nyembelih kepala mereka. Mereka menyamakan tuh, Pak. Idul Adha hari raya Asyura ini sama dengan Islam seperti mana hari raya Idul Adha. Lah ini yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa taala, dan ini kita masih berat ya. Saya nggak tahu ya, mungkin banyak faktor ya. Faktor kuatnya orang-orang Syiah di Indonesia misalnya, terutama dari dari kedutaan besar mereka di Indonesia sudah mencengkram ya. Kemudian mungkin investasi Iran di Indonesia mungkin kuat ya. Dulu kan waktu kunjungannya Ahmadinejad eranya SBY ya, nah, itu kan dia membawa 100 ya kan, itu ceritanya. Jadi ada kemungkinan besar investasi mereka besar di Indonesia, sehingga akhirnya mereka kemudian sulit untuk kemudian dibubarkan atau dilarang di Indonesia. Padahal negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam telah melarang Syiah ini. Tapi di Indonesia ini pasti akan terus menimbulkan konflik ya. Pasti yang mereka caci maki itu adalah sahabat sahabat Muawiyah ya, dan anak keturunannya yang dianggap telah membantai dan telah membunuh ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwan biskumullah. Ini penting untuk kita perhatikan. Oleh sebab itu kita wajib waspada dengan ritual-ritual Syiah ini. Dan di Indonesia, orang Indonesia ada yang ikut tapi tidak di Indonesianya ya. Mungkin mereka akan pergi ke Irak. Di Indonesia mereka ganti tadi dengan ritual-ritual yang bentuknya adalah tetap mengeluarkan darah. Taib ya. Namun demikian ini belum selesai Pak. Hari raya Syiah ini belum selesai ya. Mereka akan ada hari raya Syiah yang ketiga ya, namanya hari raya Arba'in namanya ya. Yaitu tanggal 20 ya. Jadi hari Arba'in itu 40 hari ya. Terbunuhnya siapa? Sahabat Husain. Berarti tanggal berapa itu? 20 Safar ya, 20 Safar mereka akan peringati hari raya itu, nanti akan mereka laksanakan ya. Makanya kita umat Islam terutama yang ada di Solo ini tidak boleh lengah karena orang-orang sudah banyak di Solo ini. Taib. Ikhwan bismillah. Oleh sebab itu pada kali ini ya, karena kemarin pada tanggal 1 Muharram ya, itu ada ceramah ya. Ada ceramah ya, dari seorang guru senior di Al-Islam. Al-Islam sekolah ya, SMA Al-Islam ya, namanya Pak Hilal ya, Pak Hilal ya. Dia memberikan kajian menjelang Muharram ya, ya. Kajiannya Pak Hilal ini yang dilaksanakan di namanya Hilal Suyino ya. Ini termasuk ini mungkin kalau yang ada alumni Al-Islam di sini ya, mungkin tahu ya, pastinya tahu ya Pak Hilal ya. Dia memberikan ceramah ya, Al-Islam ya. Dan alhamdulillahnya ada guru yang kemudian tanggap ya. Karena sebagian guru Al-Islam ngajinya di sini kan, menyampaikan kajiannya. Padahal nanti beliau menyampaikan juga itu tentang, kalau bicara tentang sejarah jangan hoak gitu kan, malah nyebarkan hoak. Nah, ya. Yang kita tidak tahu dari mana, karena kita sudah menyampaikan itu kepada alumni ya, para alumni sampaikan kita ingin tabayun dengan Pak Hilal ini karena kita ingin tahu ya, referensi cerita-cerita itu, cerita-cerita hoak itu ya, kan itu ya. Karena informasinya dekat dengan orang-orang gumuk ya, apa gumuk yang yang nularkan, nah itu kan ya, nularkan. Nah, ini yang harus kita karena di Al-Islam ini kan ada tokoh gumuk namanya Mukhtar ya kan. Nah, itu tahu itu ya. Apakah penularannya dari mereka atau dari mana? Nah, itu perlu kita klarifikasi. Namun kemarin ketika kita ingin klarifikasi ternyata diambil alih oleh yayasan. Jadi yayasan yang menyuruh atau memerintahkan mungkin kepada Pak Hilal untuk klarifikasi. Jadi kan kita lihat klarifikasinya. Jadi kita lihat ceramahnya Pak Hilal ini yang sempat dipotong atau pernyataan beliau yang sangat kontroversial ya, sangat kontroversial dan tidak sesuai dengan fakta dan tidak ada dalam sejarah kalimat itu. Nah, ini pertama kita lihat di sini. Sedang memperingati hari kematian
cucunya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Husain. Ya. Nah, doa hari kematian cucunya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Husain. Bayangkan ya. Padahal di dalam Islam hanya peringatan kematian cucunya, terbunuhnya cucunya Nabi Muhammad itu nggak ada. 10 Muharram itu bukan peringatan terbunuhnya sahabat Husain, karena jauh sebelum terbunuhnya sahabat Husain tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah ya, pensyariatan puasa Asyura. Berarti kan kalau Rasulullah itu, kalau bahas itu kan ya, Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, beliau mendapatkan apa? Orang-orang Yahudi melaksanakan apa? Puasa pada tanggal 10 Muharram kan itu. Ditanya oleh Rasulullah ya, ma yaumul hada, hari apa ini? Kenapa kalian kok berpuasa di dalamnya? Maka orang-orang Yahudi menjawab, wah, hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya Fir'aun ya. Maka Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu oleh Allah, dan Fir'aun telah dibinasakan oleh Allah. Maka kemudian fanasumu, kata orang-orang Yahudi, maka kami ngikuti Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah menjawab, kalau begitu berarti fanahnu ahaqqu wa aula minkum bi Musa. Kalau memang itu alasannya, kalau memang itunya, maka sungguh kata Rasulullah, kami orang-orang muslim ini, orang-orang yang berikuti Nabi Musa daripada kalian, karena kalian ngikutin cuma puasanya tok. Nabi Musa nyembah Allah, kalian nyembahnya batu kan? Batu ratapan. Lah ini penting untuk kita perhatikan. Jadi jelas Muharram, peringatan Asyura itu bukan memperingati apa? Terbunuhnya sahabat Husain. Tapi itu aslinya, awalnya adalah apa? Peringatan tentang apa? Diselamatkannya oleh Allah Nabi Musa. Tapi bagaimana kemudian dia mengatakan ya, Husain itu meninggal. Ini kalau dari kematian cucunya Nabi kita. Menihilkan itu kita ditulis oleh para ulama sejarahnya. Tapi bukan kemudian diperingati, nggak ada peringatannya. Kalau terbunuhnya atau meninggalnya sahabat Husain diperingati, demi Allah pastinya apa? Kewafatan Rasulullah lebih utama untuk diperingati. Tapi yang ada kan peringatan Maulid Nabi kan? Coba, ada nggak wafat Nabi ada? Coba, siapa yang peringatan wafat Rasulullah? Nggak ada, Pak. Yang ada peringatan Maulid Nabi. Kira-kira mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Kewafatan Rasulullah atau kewafatannya sahabat Husain? Demi Allah, Pak, kewafatan Rasulullah lebih mulia pastinya daripada sahabat. Tapi kita nggak pernah memperingati kewafatannya siapa? Sahabat Husain. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang kedua ya, dibunuh oleh anaknya. Kedua pernyataan yang benar-benar kontroversial ada, dia mengatakan bahwa apa? Husain dibunuh oleh anaknya Muawiyah. Tanya, bukan anaknya Muawiyah yang membunuh ya. Anaknya Muawiyah yang bernama Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah pada waktu itu memerintahkan kepada gubernur Irak yang bernama Ubaidullah bin Ziyad untuk memata-matai kedatangannya sahabat Husain ke Irak. Karena apa? Orang-orang Irak telah mengundang beliau datang ke Irak untuk dibaiat menjadi khalifah. Lah pastinya khalifah yang ada di asli yang pusat itu ya pastinya akan tidak terima kan. Misalnya lah hari ini, misalnya besok pagi sepakat ya warga Penumping ngangkat Tengku Azhar jadi calon presiden Indonesia. Tuh kira-kira Jakarta geger betul Mbak? Sebelum kita keluar tuh udah dikeliling. Dalmas mungkin udah. Ayo sopo sing ngarep ngangkat tangkep PKB kan itu kan. Lah Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah yang sah wajar memerintahkan kepada gubernurnya untuk apa? Ngawasi, mata-matai jangan sampai terjadinya apa?
terjadinya yang namanya apa? Deklarasi menjadi khalifah. Karena kalau satu negara dua presiden terus piye? Lah, namun ternyata Ubaidullah bin Ziyad ini melaksanakan perintahnya Yazid melebihi dari apa perintahnya Yazid. Ya, sampai akhirnya apa? Kemudian dibunuhlah sahabat Husain ini di tangannya Ubaidullah bin Ziyad, dan kemudian dipenggal oleh Simr bin Jiljausan. Sekarang menarik Pak, coba kita lihat di sini. Ini ada video. Coba kita lihat di sini videonya. Ya. Kasih lihat dengan jelas, saya punya kain kafannya orang Syiah. Ini ada kain kafannya orang Syiah ini. Jadi orang Syiah itu kalau mau mati Pak, kain kafannya didatangkan dari Iran sana. Ya. Memperhatikan kain kafannya orang Syiah. Ini ada tulisan doa Jaushanil Kabir. Ada doa ya, jadi di apa namanya, di kain kafannya itu ada doa Jausan, ya, Jausanul Kabir. Ya. Ada tulisannya hadiah. Ternyata apa? Jadi ada tulisan hadiah dan ada tulisannya apa? Karbala. Ya. Subhanallah, luar biasa sekali mereka. Mereka sudah siapkan ini sedemikian rupa, dan mereka ingin ingatkan kepada kaum Syiah laknatullah alaihim bahwasanya kain kafannya pun harus bertuliskan ini. Jaushan. Bagi tahu kisah sebenarnya, bagi kita yang jadi kalau kita tahu Pak, Jausan ini dialah orang yang memenggal lehernya sahabat Husain bin Ali. Ya, jadi Ibnul Jausan ini Pak, Ibnul Jausan ini dialah yang memenggal. Jadi ketika sahabat Husain sudah tidak lagi berdaya, maka Simr bin Jiljausan ini ya, yang merupakan orang yang selalu teriak-teriak Ali, 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 terakhir dialah yang daripada putra sahabat Ali. Ini penting Pak. Sama di Indonesia teriaknya Pak, Pancasila, Pancasila. Ternyata yang membeleh bayangkan itu. Buzzer itu dibayar sampai berapa miliar coba. Bayangkan coba. Uang rakyat digunakan untuk menimbulkan fitnah di tengah-tengah apa? Rakyat. Dan mereka teriak Pancasila, Pancasila. Nah, mereka lah yang nyembelih Pancasila itu. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya. Nah, makanya orang-orang Syiah ini ya, orang yang membunuh sahabat Husain malah mereka apa? Dulu pernah saya tunjukkan ya, bagaimana orang-orang Syiah ketika peringatan peringatan Asyura, mereka membawa bendera dengan tulisan apa? Syukron ya bin Jiljausan. Bayangkan Pak, mereka tulis itu, terima kasih wahai Simr bin Jiljausan. Kepala Husain mereka tulis namanya apa? Syukron, terima kasih. Bayangkan coba itu. Berarti siapa yang membunuh Husain? Nah, ini harus kita perhatikan ya. Oleh sebab itu maka apa yang disampaikan oleh ya, Pak Hilal ini jelas merupakan sebuah apa namanya benar ya. Nah, kemudian yang ada lagi nanti ya. Masalah Husain. Husain itu meninggal dibunuh oleh anaknya Muawiyah ya. Walid apa siapa ya namanya, lupa. Walaupun salah tadi namanya nyebut salah. Bagi kita kalau nyebut salah nama mungkin nggak terlalu Pak ya. Tapi yang sebelumnya itu Pak, dibunuh oleh anaknya siapa? Oleh anaknya Muawiyah. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Tapi Hasan. Ya. Yang Hasan itu diberi kekuasaan memang tidak mau. Jadi awalnya menerima karena terpaksa. Itu karena terpaksa. Jadi presiden kena terpaksa. Terus? Itu ada orang yang datang, Muawiyah datang, Wahai Hasan, ini sebagai presiden yang sekarang presiden itu. Saya pinjam boleh tidak? Oh boleh, langsung itu. Bayangkan itu. Sahabat Muawiyah nyileh jabatan. Nyileh. Kalau oleh Pak, aku tak ning Jakarta tak nyileh karo Jokowi loh. Pak Jokowi tak silih sik jabatanmu setahun wae. Boleh nggak kira-kira?
di penjara. Lah kok bisa-bisanya ngarang loh. Sahabat Muawiyah datang kepada Hasan, "Ya Hasan, tak pinjem jabatanmu oleh orang." "Oh boleh." Oh, ya. Seneng banget dia dipinjem. Bumi balas sebenarnya tak pinjem siut. Umpamanya langsung Hasan, silakan. Nanti saya kembalikan, kata Muawiyah. Nah ini saya kembalikan kata Muawiyah ya. Tapi penguasa kepenaan duduk di kursi lupa mengembalikan. Oh, bayangkan Pak. Bayangkan tidak beradabnya kepada sahabat Muawiyah. Ngomong ketika Muawiyah sudah minjem jabatan presiden, kepenaan duduk di kursi lupa ngembalik ini. Astagfirullahaladzim. Ini kalau yang ngomong wong desa, Pak. Wong desa, wong pojok, wong salah. Ya. Lah kalau yang ngomong ini guru ustadz sudah ngerti ngomong tentang sahabat Muawiyah, sama kayak yang di Istiqlal beberapa waktu yang lalu. Lah ini harus kita perhatikan. Nah akhirnya ya kita tidak terima Pak ya, karena tidak ada dalam sejarah. Nanti akan kita bahas Pak. Ini saya akan bahas bukunya nanti nih Pak ya. Sampai salah seorang ulama kita namanya Syekh As-Solabi, Dr. As-Solabi menulis khusus itu buku tentang Amirul Ali bin Abi Thalib. Ya. Berapa ditulis Pak? 480 halaman. Ini kalau kita mau kaji secara ilmiah nih kayak gini gitu loh. Ya. Dan kita akan lihat nanti di halaman 352-nya. Ya. Nah, di sini yang terjadi. Jadi tidak ada yang namanya nyileh kekuasaan. Yang ada Sulhul Hasan bin Ali ma'a Muawiyah radhiyallahu berdamai dengan siapa? Sahabat Hasan bin Ali berdamai dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dan itu sesuai dengan nubuatnya Rasulullah. Apa Rasulullah berkata? Ini kita lihat hadisnya Rasulullah SAW ketika berbicara tentang sahabat Hasan. Ini sabdanya Rasulullah SAW sebelum Rasulullah wafat. Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Inna ibni hada sayyidun, kata Rasulullah. Putraku ini yang bernama Hasan ini kelak akan menjadi seorang pemimpin. Dan benar ya, beliau menggantikan. Jadi ada 3 orang khawarij ya, ada 3 orang khawarij. Satu Muljim al-Muradi namanya, satu. Kemudian yang kedua namanya Ibnu Bakar ya, Ibnu Bakar. Yang namanya Amr bin Bakar, maka dikenal dengan nama Ibnu Bakar. Dan yang ketiga namanya adalah Al-Barak ya. Mereka sepakat ada 3 tokoh utama Islam yang harus kita bunuh. Karena kalau kita sudah membunuh 3 orang ini, maka Islam padam. Maka Abdurrahman bin Muljim mengatakan apa? Serahkan kepadaku kepalanya Ali bin Abi Thalib. Serahkan kepadaku Ali bin Abi Thalib. Al-Barak mengatakan serahkan kepadaku Amru bin As. Dan yang Ibnu Bakar mengatakan apa? Serahkan kepadaku kepalanya Muawiyah. Ya. Maka mereka sepakati Pak, hari yang sudah mereka tetapkan. Mereka datang ke 3 negara ini kan. Amru bin As, kemudian datang ke Kufah, yaitu Ali bin Abi Thalib, kalau nggak salah waktu itu Amru bin As. Kemudian sahabat Muawiyah berada di negeri Syam. Cara dan aksi mereka untuk membunuh 3 sahabat terbaik ini. Maka sahabat Ali ya, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljamin atau disebut dengan Al-Muradi. Ada yang berpendapat ketika beliau sedang berjalan menuju sholat subuh ya, ada yang mengatakan, yang rojih pendapat para ulama mengatakan ketika beliau sedang apa? Mengimami kaum muslimin sedang sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh, disitulah Abdurrahman bin Muljim kemudian apa? Menikamkan di kepala beliau, di jidat beliau. Kemudian Al-Barak dia kemudian menghunuskan pedangnya,
kepada Amr bin As, tapi ternyata keliru. Jadi ketika itu pagi hari, ya, sahabat Amr bin As mau berangkat sholat subuh. Jadi masya Allah Pak ya, yang namanya kematian itu kalau belum takna apa? Mati. Jadi Amr bin As ini sudah mau berangkat sholat subuh, ya. Tapi qadarullah apa? Beliau sakit perut, ya. Dan akhirnya beliau bilang sama wakilnya, engkau berangkatlah ke masjid dan gantikan aku sebagai. Lah ketika ya wakil disangka oleh si Barak ini, inilah yang namanya Amr bin As. Maka ketika itu dia tikam ya wakilnya Amr bin As ini, dan akhirnya apa? Terbunuhlah wakilnya Amr bin As ini, dan akhirnya ternyata itu bukan Amr bin As. Ternyata Amr bin As tidak berangkat sholat subuh. Akhirnya ditangkap dan matilah. Tinggal Ibnu Bakar. Ibnu Bakar ini diam-diam tunggu keluarnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dari rumahnya. Maka ketika sahabat Muawiyah keluar dari rumahnya, maka segera beliau tikamkan ke dadanya sahabat Muawiyah. Tapi qadarullah, karena sahabat Muawiyah ini seorang panglima perang, ya, beliau sempat bisa jadilah pertempuran ya hebat antara sahabat Muawiyah dengan Ibnu Bakar nih. Dan akhirnya Ibnu Bakar Muawiyah, dan dia ditangkap dan kemudian dibawa ke hadapan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan ya akan mengeksekusi dia mati ya. Tapi sebelum dia mati, dia merayu sahabat Muawiyah agar tidak dibunuh ya. Dia bilang, wahai Muawiyah, kasihanilah aku, jangan bunuh aku. Kalau engkau bunuh aku, maka aku akan beri kabar gembira kepadamu, kabar yang akan ketahuilah hari ini juga, pagi ini juga, hari yang sama, di waktu yang sama. Pada waktu itu belum ada HP Pak, tapi mereka sudah sepakat itu ya. Temanku yang bernama Abdurrahman bin Muljim ya telah menghunuskan pedangnya ke Abi Thalib. Apakah tidak akan mampu melakukannya kepada Ali bin Abi Thalib? Karena apa? Sahabat Muawiyah tahu betul ya siapa sahabat Ali bin Abi Thalib, seorang panglima, orang yang sangat kuat ya, handal dalam berperang ya. Nggak mungkin Abdurrahman bin Muljim berhasil membunuh. Itu ucapan yang keluar dari sahabat Muawiyah. Kalau musuhnya Ali Pak, pasti dia akan ngomong apa? Ini penting nih, yang gumuk ya, ini gumuk yang hadir sini nih. Sahabat Muawiyah itu memusuhi ahlul bait Nabi ya. Apa yang keluar dari sahabat Muawiyah ya? Demi Allah, Ibnul Muljim Al-Muradi tidak akan mampu untuk melakukan itu. Tapi qadarullah, ternyata Ibnu Muljim Al-Muradi ini berhasil melakukannya. Makanya nanti Pak, maka kemudian sahabat Muawiyah setelah diberitahu, bukan dia senang, semakin apa? Oh, berarti ente sudah sekongkol, eksekusi mati, dibunuh tuh Pak si Ibnu Bakar ini, dieksekusi mati. Setelah itu beliau mendapatkan Ali bin Abi Thalib terbunuh di tangan Ibnu Muljim. Maka beliau kemudian menyenandungkan syair yang masya Allah. Apa kata sahabat Muawiyah? Najautu, sungguh Allah telah menyelamatkanku. Tapi laqad balla saifal muradi ya, laqad ballal muradi saifahu. Kata beliau, sungguh aku telah selamat, tetapi apa? Sungguh Al-Muradi Ibnu Muljim telah berhasil membasahi pedangnya, membasahi pisaunya anak dari tokohnya bangsa Arab. Siapa itu? Anak daripada Abu Thalib, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya Pak, sahabat Ali sangat sedih ketika terbunuhnya sahabat Hasan, sedih dengan terbunuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini penting untuk kita perhatikan, sehingga Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, terbunuhlah, wafatlah, syahidlah sahabat Ali. Maka kemudian orang-orang Irak, kaum muslimin, membaiat sahabat Hasan sebagai pengganti sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang insya Allah sahabat Hasan menyerahkan kekuasaan kepada siapa? Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menunjukkan bahwa setelah sahabat Hasan itu adalah sahabat Husain. Kalau sahabat Hasan memiliki dan memahami dan mengetahui ada nas yang qat'i
bahwa kekhalifahan setelah beliau adalah, nggak mungkin sahabat Hasan akan menyelisihi nasnya Allah. Nggak mungkin sahabat Hasan akan bermaksiat dengan Rasulnya. Ya. Pasti beliau akan serahkan kekuasaan kepada siapa? Husain. Kalau ada nas yang qat'i sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Syiah, penganut sesat Syiah yang klaim cinta Hasan dan cinta Husain. Ya. Buktinya apa? Sahabat Hasan, sahabat Muawiyah, bukan kepada adiknya yang bernama. Pahami bahwa sejarah tentang sahabat ini banyak dibajak oleh orang-orang Syiah. Kemudian bajakan orang-orang Syiah ini banyak diambil oleh orang-orang liberal. Ya. Makanya waspada kita dengan tokoh-tokoh liberal dan Syiah di negeri ini agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nanti insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan tampilkan ya, Pak, klarifikasi tentang bahwa Hasan itu dibunuh, Husain dibunuh oleh anaknya Yazid. Belum ada klarifikasi ya. Seharusnya kan itu yang paling penting ya. Apa benar ya, di mana ada kata atau kalimat, ada narasi bahwa Yazid, akan kita baca sejarahnya yang akan datang soal, supaya kita tidak dipermainkan oleh orang-orang apa? Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.